Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut. Tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun air payau. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin Edo. Berdasarkan kisah Edo tersebut, apa yang harus dilakukan Edo saat ketika teman lainnya datang? Ya, Edo tetap harus mempersilahkan ketika temannya bergabung untuk ikut makan bersama. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Benar, ketika teman Edo harus rela dan tetap bersenang hati jika mereka tidak mendapatkan bagian ikan dari Edo. Nah, selanjutnya apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapatkan bagian ikan yang sama? Betul, Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani harus berbagi potongan ikan yang mereka punya kepada ketiga teman Edo yang lain. Dengan demikian, semua teman Edo kebagian ikan bandeng. Kamu tahu solusi yang kamu berikan kepada Edo dan teman-temannya itu adalah salah satu contoh penerapan Pancasila sila kelima. Masih ingat bagaimana bunyi sila kelima? Ya, bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain cerita Edo tersebut, banyak perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Misalnya saat menentukan pembagian piket kebersihan, pembagian tugas kelompok, berbagi jajanan, dan lain sebagainya. Bagaimana cara kamu melakukan hal-hal tersebut di sekolah? Sudahkah sesuai dengan sila kelima Pancasila? Selanjutnya, silahkan dengarkan gurumu membaca teks laporan dan catatlah ide pokok yang ada pada tiap-tiap paragraf. Bunglon. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokoknya. Berikut ide pokok paragraf 1 dan 2. Paragraf 1, bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Paragraf 2, bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Berdasarkan ide pokok di atas, maka kesimpulannya adalah bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Ia memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Keragaman hewan di Indonesia sangat mengagumkan. Banyak jenis ikan yang harus kita manfaatkan karena mengonsumsinya sangat baik bagi kesehatan.
Ikan bandeng asap merupakan salah satu pengolahan ikan yang berasal dari Laut Indonesia. Edo membawa kardus ikan bandeng asap untuk dibagikan kepada Beni, Siti, Lani, Udin, dan Dayu. Ia membawa 4 kardus berisi 2 ikan dan 4 kardus berisi 3 ikan. Teman-teman Edo membaginya sehingga setiap orang mendapatkan jumlah yang sama. Berapakah ikan bandeng asap yang akan dibawa pulang mereka? Untuk menyelesaikan soal ini, ingatlah materi pembelajaran 2 yang lalu. Langkah pertama, mari kita buat operasi hitungnya. Berikut operasi hitungnya. 4 kardus masing-masing berisi 2 ikan. Maka operasi hitungnya adalah 4 dikalikan 2. Sedangkan kardus yang lain juga terdapat 4 kardus, namun berisi masing-masing 3 ikan. Maka operasi hitungnya adalah 4 kalikan 3. Operasi hitung keseluruhannya adalah sebagai berikut, yaitu buka kurung 4 kali 2 tambah 4 kali 3 tutup kurung dibagi 5. Pembagian 5 diperoleh dari jumlah keseluruhan teman Edo yang mendapatkan bagian, yaitu Beni, Siti, Lani, Udin, dan Dayu. Selanjutnya, mari kita hitung hasilnya. Yang pertama kita hitung adalah yang ada di dalam kurung, yaitu 4 kali 2 tambah 4 kali 3. Nah, di dalam kurung sendiri ada 2 jenis perhitungan, yaitu ada perkalian dan ada penjumlahan. Maka yang kita hitung terlebih dahulu adalah perkalian, yaitu 4 kali 2 dan 4 kali 3. Maka hasilnya adalah 4 kali 2 sama dengan 8 dan 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi 8 tambah 12 dibagi 5. 8 tambah 12-nya masih di dalam kurung. Selanjutnya 8 tambah 12 karena di dalam kurung maka dihitung lebih dahulu. Jadi 8 tambah 12 adalah 20 dibagi 5. Maka hasilnya adalah 20 bagi 5 sama dengan 4. Selanjutnya, mari kita selesaikan soal berikut. 245 dikurangi buka kurung 3 kali 63 tutup kurung. Maka yang kita selesaikan dulu adalah yang ada di dalam kurung, yaitu 3 kali 63. Kita lakukan perhitungan di sebelah kanan. 63 kali 3. Maka 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kali 6 sama dengan 18. Jadi 3 kali 63 sama dengan 189. Kita kembali lagi ke sisi kiri. Jadi sama dengan 245 dikurangi 189. Selanjutnya kita buat pengurangan di sebelah kanan. 245 dikurangi 189. Maka 5 dikurangi 9 tidak bisa, harus pinjam sebelahnya atau pinjam di angka 4. Maka 5-nya kita coret, kita ganti dengan 15. 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Selanjutnya 4 karena sudah dipinjam oleh 5, maka dia berubah nilai menjadi 3.
3 dikurangi 8 tidak bisa. Maka harus pinjam ke sebelah kirinya, yaitu pinjam ke angka 2. Jadilah angka 13. 13 dikurangi 8 sama dengan 5. Selanjutnya 2, karena sudah dipinjam 1, maka sisa 1. Jadi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga 245 dikurangi 189 sama dengan 56. Oke, selanjutnya kita selesaikan soal berikut. Buka kurung 56 tambah 24 tutup kurung bagi 8. Maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam kurung, yaitu 56 tambah 24. Kita hitung ke sebelah kanan. 56 tambah 24. Maka 6 tambah 4 sama dengan 10. Kita tulis 0. 1 kita simpan, di atasnya 5. Selanjutnya kita tambahkan. 5 tambah 2, 7. Kemudian ditambah simpanan 1. Hasilnya adalah 8. Jadi 56 tambah 24 sama dengan 80. Kita kembali ke sebelah kiri. Sama dengan 80 dibagi 8. Selanjutnya 80 dibagi 8, maka nolnya kita simpan dulu. Jadi 8 dibagi 8 sama dengan 1. Kemudian kita tambahkan nolnya, sehingga hasilnya adalah 10. Selanjutnya, mari kita selesaikan soal berikut. 90 kali buka kurung 6 bagi 3 tutup kurung. Maka kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. 6 bagi 3 sama dengan 2. Maka sama dengan 90 kali 2. 90 kali 2, nolnya kita simpan dulu. Maka kita kalikan 9 dengan 2. 9 kali 2 sama dengan 18. Kita tambahkan nolnya. Jadi hasilnya adalah 180. Selanjutnya, mari kita selesaikan soal berikut. Buka kurung 300 tambah 60 tutup kurung kali buka kurung 12 tambah 4 tutup kurung. Maka kita selesaikan yang ada di dalam kurung dulu, yaitu 300 tambah 60 dan 12 tambah 4. Maka sama dengan 300 tambah 60 adalah 360. Dan 12 bagi 4 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 360 kali 3. Selanjutnya 360 kali 3 kita hitung di sebelah kanan. 360 kali 3. 3 kali 0 sama dengan 0. Selanjutnya 3 kali 6 sama dengan 18. Kita tulis 8 dan satunya kita simpan. 3 kali 3 sama dengan 9. 9 tambah 1 sama dengan 10. Maka kita tulis 10 di bawah. Jadi 360 kali 3 sama dengan 1080. Cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.